Baiklah, saya Cindy Nurhaliza akan menyampaikan materi pertama, yaitu biaya berbasis fungsi dan aktivitas. Biaya berbasis fungsi dan aktivitas adalah suatu pendekatan dalam manajemen biaya yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya-biaya dalam suatu organisasi berdasarkan fungsi dan aktivitas yang terkait dengan produksi dan penyediaan barang dan jasa. Baiklah, yang pertama, biaya berbasis fungsi. Dalam pendekatan ini, biaya-biaya di organisasi berdasarkan fungsi-fungsi atau departemen dalam organisasi. Yang kedua, biaya berbasis aktivitas. Biaya-biaya diidentifikasi berdasarkan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi barang atau layanan. Contohnya bisa teman-teman lihat dari tampilan ini. Baiklah, tujuan untuk meningkatkan pengendalian biaya, mengalokasikan biaya secara lebih akurat ke produk dan layanan, dan mendukung pengembalian keputusan strategis. Baiklah, yang B, manfaat pengkajian perilaku biaya. Pengkajian perilaku biaya juga dikenal sebagai analisis perilaku biaya, adalah suatu pendekatan yang mempelajari bagaimana biaya-biaya dalam suatu organisasi berubah seiring dengan perubahan dalam tingkat produksi atau aktivitas. Berikut ini manfaatnya. Yang pertama, pengambilan keputusan yang lebih baik, pengendalian biaya yang lebih baik, penuntutan harga yang lebih akurat, perencanaan anggaran yang lebih efisien, peningkatan efisien operasional, evaluasi kinerja dan kebijakan. Baiklah, yang C, biaya berdasarkan perilaku adalah suatu klasifikasi biaya berdasarkan bagaimana biaya tersebut berperilaku atau merespon perubahan dalam tingkat aktivitas atau produksi dalam suatu organisasi. Ada 3 kategori. Yang pertama, biaya tetap atau fixed cost, biaya yang tidak berubah saat tingkat produksi atau aktivitas berubah. Yang kedua, ada biaya variabel atau variable cost, adalah biaya yang berubah seiring dengan perubahan dalam tingkat produksi atau aktivitas. Yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya ini tetap konstan dalam beberapa tingkat aktivitas melewati ambang tertentu. Baiklah, saya Delia Rizal. Saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu pemilihan biaya semi variabel menjadi biaya variabel dan biaya tetap. Yang pertama, dengan menggunakan metode biaya berjaga atau standby cost method. Biaya berjaga merupakan biaya tetap yang diperoleh karena menghentikan operasional sementara waktu. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke metode kedua, yaitu metode titik tertinggi dan titik terendah, atau bisa disebut dengan high and low point method. Nah, teman-teman tahu tidak apa sih metode titik tertinggi dan terendah itu? Metode titik tertinggi dan terendah adalah metode yang menentukan biaya variabel berdasarkan dari pengurangan biaya aktivitas tertinggi dikurang biaya aktivitas terendah. Nah, untuk lebih jelas, kita akan masuk ke contoh soal, yaitu pada PT Semen Padang. Terdapat 7 bulan aktivitas yang mereka lakukan, yaitu dari bulan Januari sampai bulan Juli. Nah, di sini kita bisa melihat di mana sih aktivitas tertinggi dan terendah pada jam kerja langsung dan biaya pemeliharaan tersebut. Nah, pada titik terendah kita bisa melihat di data ini, yaitu pada bulan Maret dengan jam kerja langsung 5.000 dan biaya pemeliharaan sebesar Rp700.000. Sedangkan yang tertinggi terdapat pada bulan Juni dengan biaya jam kerja langsung sebesar 8.000 dan beban pemeliharaan sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya kita masukkan ke rumus. Yang tertinggi tadi kita dapat Rp1.000.000. Rp1.000.000 dikurang dengan beban pemeliharaan terendah, yaitu Rp700.000. Lalu kita bagi dengan aktivitas tertinggi dan aktivitas terendah, yaitu ada di 8.000 dan 5.000. Selanjutnya kita akan mencari hasilnya, yaitu 1.000.000 dikurang 700.000, yaitu 300.000. Dibagi dengan 8.000 dikurang dengan 5.000, yaitu 3.000. Nah, dari sini kita akan mendapatkan hasil biaya variabel per unit, yaitu Rp100. Nah, selanjutnya kita akan mencari beban pemeliharaan tetap.
Kita akan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan tingkat aktivitas tertinggi dan tingkat aktivitas terendah. Kita akan melihat hasilnya. Yang pertama, kita menggunakan tingkat aktivitas tertinggi dengan 8.000 jam kerja langsung. Di sini teman-teman bisa lihat 8.000 jam kerja langsung memiliki beban pemeliharaan sebesar 1 juta rupiah. Jadi kita masukkan di sini angka 1 juta rupiah dikurang dengan 100 rupiah dikali 8.000 jam kerja langsung. 100 rupiah tadi kita dapatkan dari biaya variabel per unit yang sudah kita cari tadi. Mendapatkan hasil 200.000 rupiah. Selanjutnya, kita mencari dengan tingkat aktivitas terendah, yaitu dengan 5.000 jam kerja langsung. Di sini teman-teman bisa lihat, 5.000 jam kerja langsung, terdapat beban pemeliharaan sebesar 700.000 rupiah. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu 700.000 rupiah dikurang dengan 100 rupiah dikali 5.000 jam kerja langsung. Mendapatkan hasil 200.000 rupiah. Dari sini teman-teman bisa lihat, meskipun kita menggunakan tingkat aktivitas tertinggi ataupun terendah, akan mendapatkan biaya yang sama. Akan mendapatkan beban pemeliharaan tetap yang sama, yaitu sebesar 200.000 rupiah. Nah, teman-teman, dari data di sini kita bisa merumuskan yaitu Y sama dengan A tambah BX, dengan Y adalah total biaya, A adalah beban pemeliharaan tetap yaitu sebesar 200.000 rupiah, dan B adalah biaya variabel per unit yaitu sebesar 100 rupiah per jam kerja langsung, X adalah output aktivitas. Nah, untuk lebih jelas kita akan membuat sebuah soal, yaitu misalkan output aktivitas mendatang adalah sebesar 9.000 JKL. Maka akan didapatkan Y sama dengan A adalah beban pemeliharaan tetap yaitu sebesar 200.000 rupiah. Ditambah dengan B adalah biaya variabel per unit yaitu sebesar 100 rupiah. Dan X adalah jam kerja langsung mendatang yaitu sebesar 9.000. Nah, dari sini kita akan mendapatkan total biaya sebesar 1.100.000 rupiah. Nah, inilah hasil dari menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah metode. Nah, yang ketiga yaitu dengan menggunakan metode diagram pencar atau scatter graph. Metode scatter graph adalah suatu metode penentuan persamaan satu garis dengan memplot data dalam satu grafik. Selanjutnya, yang terakhir adalah pengaruh perubahan lingkungan operasional terhadap perilaku biaya. Perubahan lingkungan bisnis dari yang tidak otomasi ini akan mempengaruhi perilaku biaya. Dalam lingkungan tidak otomasi ini, perusahaan lebih banyak menggunakan tenaga kerja atau disebut dengan istilah padat karya, di mana dalam lingkungan padat karya ini, para pekerja terlibat langsung dalam pembuatan produk jadi.